semuanya terhambat ya, hilang waktu semuanya gara-gara ngurusin masalah ini. Jadi kita masih berjuang ya, berjuang mencari kebenaran. Kami yakin bahwa insya Allah kalau yang benar pasti menang ya. Kalau kita yakin bahwa kita benar, nggak salah, ya kita akan berjuang ya, pasti akan menang gitu ya. Ini lagi sama Abang Arkan ya, yang habis nonton bioskop. iya, udah sampai pengadilan bahwa kita udah berjuang ke BPKN juga ya, Badan Perlindungan Konsumen ya. Kita juga udah suratin ke Menparekraf ya, di zaman Pak Sandiaga Uno. Kita udah suratin juga ini apa namanya MA ya. Kita juga udah datang juga minta tolong ke ini apa teman-teman juga yang ada di DPR juga ya kan. Jadi kita berusaha untuk terus mencari apa perlindungan hukum dan keadilan di sini, karena jangan sampai kasus yang seperti saya ini menimpa teman-teman yang lain ataupun konsumen yang lain ya, karena kebanyakan dengan adanya kasus seperti ini nanti takutnya konsumen ini semakin diinjak-injak, konsumen semakin dijadikan korban, karena memang banyak korbannya, nggak cuma saya. Jadi banyak korbannya nggak cuma saya, dan itu di sosmed mereka semua berani bersuara ya, berani bersuara tapi tidak berani untuk menggugat pengadilan gitu. Jadi sebenarnya saya direkonvensi, jadi mereka meminta ganti rugi balik ya kan sebesar 10 miliar sama kami dengan alasan rusak nama baik mereka ya kan, terus alasannya apa, menyebabkan konsumen mereka pada nggak ada gitu kan, pada nggak mau datang. Ya jelas lah ya kan, apa yang kita lakukan, apa yang kita videoin itu adalah real kenyataannya. Kalaupun ternyata membuat nama mereka jelek, ya itu risiko ya kan, beda dengan kita mengada-ngada ya. Ini kan terjadi kejadiannya real ya, di saat kejadian dan pas kejadian gitu. Kalau Anda mengalami suatu kejadian kemudian Anda videoin ya, kalau itu dituntut dan dimasalahkan, berarti ada yang aneh dengan hukum ini ya kan. Di saat Anda menjadi korban nih ya suatu kejadian, kemudian Anda videoin dan kemudian Anda dituntut balik kan, Anda videokan, ya kan aneh ya kan. Kita kan menyuarakan kebenaran, kita kan memposting apa yang benar, kok dituntut balik, ya itu aneh. Kecuali dibuat-buat, ini kan benar apa yang terjadi itu, kita menyebarkan apa yang terjadi, kita menyebarkan apa yang dialami oleh seseorang, yaitu dialami sama saya dan 15 kamar lainnya. Bayangin 15 kamar loh, gak cuma saya, itu rombongan. Dan mereka ini bukan orang-orang yang, mohon maaf ya kan, tidak punya pekerjaan. Mereka ini punya pekerjaan mereka, dan mereka ini pengusaha semuanya, tapi diusir ya kan, dikeluarkan barang-barangnya. Bayangkan kalau itu ternyata orang biasa ya, mohon maaf, orang nggak mampu, tiba-tiba diusir seperti itu, bagaimana coba? Kan bisa mana-mana mereka ya. Ini seorang pengusaha, ini rombongan asosiasi diusir begitu saja ya. Ini kan berarti mereka ini nggak menghargai orang gitu, apalagi orang biasa, kan lebih parah lagi. Ini nggak bisa dibiarkan, harusnya pemerintah di sini bertindak ya, kalau perlu ditutup hotel itu harusnya. Udah jelas hotel itu melanggar hukum, motifnya karena ada pesanan dari pihak lain, ada pesanan dari pihak lain yang menyebabkan kita diusir, padahal kita udah booking jauh-jauh hari ya. Dan di situ ternyata ada perselisihan internal di perusahaan mereka, di manajemen mereka, jadi menyebabkan kami yang menjadi korban, kami yang diusir ya kan, disuruh keluar. Apalagi saya, padahal saya ini sudah booking 2 hari di sana, tapi baru sehari sudah diusir, kan aneh. Tempat udah disewa oleh panitia ya kan, undangan udah disebar, makanan juga pasti udah dipesan ya kan, pengisi acara udah dipesan sama panitia. Kalau saya ini kan tamu undangan gitu, panitia juga marah-marah di sini pastinya. Kalau BPKN sih insya Allah niat bantu, Kemenparekraf insya Allah juga niat bantu ya kan. Mereka lagi mencari solusi dan mencari
dasar hukumnya begitu. Karena di Kemenparekraf mungkin saya nggak tahu ya apakah ada pengaduan untuk layanan konsumen yang merasa dirugikan di bidang perhotelan, ada tidak, aku nggak tahu nih ya. Dan ini mungkin bisa menjadi masukan buat Kemenparekraf, kalau ada konsumen atau kalau ada masyarakat yang mengalami hal seperti saya dan itu pelakunya adalah pihak hotel yang ada hubungannya dengan pariwisata, apakah pihak Kemenparekraf bisa membantu atau menolong. Nah, ini bisa menjadi masukan buat Kemenparekraf supaya kalau ada korban lagi seperti saya, Kemenparekraf mungkin bisa memfasilitasi atau mungkin bisa melindungi korban tersebut. Jadi, sekali lagi ini semua ada di tangan BPKN. Silakan aja tanya sama pihak BPKN apa yang mungkin selama ini akan mereka lakukan dan langkah-langkah apa saja yang sudah mereka perbuat. Nggak ada pihak hotel sama sekali yang pernah mau komunikasi. Ya, jadi mereka sangat-sangat arogan sekali karena merasa mereka besar, merasa mereka super power, merasa mereka memiliki segala-galanya. Jadi orang kecil seperti kami ini tidak pernah dianggap. Ya, istri saya diteror tuh di sosial medianya, macam-macam lah. Dibilang bahwa kamu bakalan kalah lah, kamu bakalan menyesal lah, dan diteror juga air keras mobil kami juga itu kan. Ya saya nggak tahu siapa yang meneror itu kan, dan motifnya apa, apakah orang lain atau ada hubungannya dengan pihak hotel, saya nggak tahu siapa yang meneror untuk yang air keras ya, karena di saat saya di sana ya kan mobil kami diserang air keras ya. Mungkin pemirsa dia menyimpulkan siapa. Kerugiannya waktu, tenaga, biaya, udah setahun untuk ngurusin ini, pekerjaan nggak fokus ya kan, semuanya terhenti gara-gara ngurusin sidang ini ya kan, dan pihak hotel angkat tangan begitu saja ya. Kalau dibilang mau kita kompensasi enggak ya pasti harus ada kompensasi gitu loh, karena waktu, tenaga, semuanya terhambat ya, hilang waktu semuanya gara-gara ngurusin masalah ini. Semangat ya, kita harus semangat, kita berjuang, kita yakin pemerintah kita benar ya kan, kita harus berjuang ke pemerintah juga bahwa masyarakat harus dilindungi dan kita juga nggak salah gitu. Kalau kita salah kita pasti takut, nggak akan berani apa-apa, tapi karena kita benar, kita yakin menang ya insya Allah. Ya, pesan buat teman-teman semuanya, pilihlah hotel yang baik apabila kalian liburan ya, pilih hotel yang sudah reviewnya bagus di mata masyarakat. Nah, untuk hotel itu harus mementingkan atau mengedepankan hospitality, pelayanan yang maksimal buat konsumen ya, jangan terjadi seperti saya.